لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك الله. Pemberangkatan jamaah haji kloter 30 yang terdiri atas salah satunya adalah rombongan Rumah Sakit Islam Aisyah yang akan diberangkatkan ke asrama haji Sukolilo, kemudian dilanjutkan menuju ke Madinah karena kloter 30 ini termasuk gelombang pertama. Saat pemberangkatan, upacara pemberangkatan, para ketua rombongan dilepaskan oleh wali kota. Sementara ini adalah pembaca ayat suci Al-Quran. Beberapa penggembira atau pengantar mengantarkan keluarganya sampai di Stadion Luar Gajayana Malang. Dengan penuh haru, dengan penuh syukur, mereka melepaskan para keluarganya untuk menuju ke tanah suci Madinah, Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kepala Kantor Departemen Agama Kota Malang sedang memberikan sambutan. Ini adalah wali kota Malang sedang memberikan sambutan yang intinya melepaskan para jamaah haji kota Malang menuju ke tanah suci. Sementara para pengantar mendengarkan sambutan itu dengan khidmat sambil berdiri karena berada di tengah lapang di Stadion Luar Gajayana. Pada tahun ini Kota Malang, koper-koper itu tidak ditempatkan di dalam satu bus, tapi ditempatkan dulu di masing-masing kapiyah, kemudian nanti akan bertemu dengan para jamaah haji di asrama haji Sukolilo. Model ini sangat efektif karena bisa mengurangi kepadatan bis akibat adanya koper. Nah, ini adalah ucapan selamat jalan yang dilakukan oleh para pejabat Kota Malang saat pemberangkatan bis mulai berjalan. Rombongan haji Rumah Sakit Islam Aisyah pada tahun ini sebanyak 360 orang, terdiri atas 203 jamaah perempuan dan 157 jamaah laki-laki. Ini sedang masuki asrama haji Sukolilo. Sementara kanan ini adalah Masjid Al-Mabrur. Pos Satuan Pengamanan asrama haji Sukolilo. Beberapa jamaah yang sudah datang menunggu. Biasanya di tempat ini para jamaah haji akan tinggal kira-kira 24 jam. Di sini sudah diberikan beberapa fasilitas. Nah, di asrama haji ini sudah ditentukan siapa yang kloter masuk dalam kloter ganjil, siapa yang kloter genap. Koper-koper yang awalnya ditempatkan dikumpulkan di Malang, kemudian bertemu dengan para jamaah di asrama haji ini. Ini adalah para petugas kloter yang terdiri atas ketua kloter, petugas TPIH, kemudian dokter dan perawat. Nah, ini adalah tanda bahwa koper nomor 184. Beberapa
petugas asrama haji memanggil beberapa jamaah sambil memeriksa koper dimasukkan ke dalam metal detektor. Hasilnya adalah seperti nampak di dalam gambar ini. Pemeriksaan ini perlu barangkali ada beberapa hal barang yang dilarang katut terbawa. Sementara ini adalah penimbangan barang-barang, berapa koper yang masing-masing jamaah ini bobotnya gitu. Di dalam ketentuan pemerintah, satu koper maksimum 35 kilo. Ini adalah asrama haji, kamar-kamar asrama haji yang masing-masing kamar bisa berisi 8 atau 10 orang. Sementara ini adalah pertemuan koordinasi para semua jamaah haji Rumah Sakit Islam Aisyah bersama dengan petugas-petugas haji dan pembimbing haji RSI Aisyah. Pertemuan ini sangat perlu untuk memberikan informasi yang akan kita lakukan. Sementara ini adalah pertemuan koordinasi dengan para petugas kloter, dengan ketua-ketua rombongan dan ketua regu. Di sini para ketua regu akan menerima barang-barang, di antaranya adalah gelang, kemudian tanda pengenal, lalu masker, dan beberapa barang yang lain yang diberikan untuk setiap jamaah. Sementara ini adalah apabila di dalam gelang terjadi kekeliruan, maka diproses di tempat ini, akan diperbaiki. Jadi para jamaah tidak usah gelisah bahwa apabila gelang itu tidak sesuai dengan namanya, maka akan diperbaiki di tempat ini. Nah, selama di asrama haji, para jamaah akan diberikan makanan 3 kali sehari yang modelnya adalah prasmanan. Makanan ini termasuk salah satu paket yang diberikan oleh masuk di dalam biaya perjalanan ibadah haji. Ini adalah pertemuan pengenalan dan pertemuan jamaah haji RSI Aisyah yang berkumpul untuk koordinasi. Yang terlihat ini adalah persiapan menuju ke tempat pertemuan yang selanjutnya akan diangkut menuju ke dalam bis, lalu selanjutnya masuk ke dalam pesawat. Ini adalah para petugas Saudi Airlines. Sementara ini adalah paspor-paspor yang dibagikan kepada setiap jamaah. Setiap jamaah dicek satu persatu dengan disebutkan namanya. Kemudian di dalam ruangan ini akan diberikan living cost yang besarnya 1.500 real. Nah, kita lihat di situ dimasukkan ke dalam tas gantung. Setiap jamaah akan memperoleh itu. Sesudah masuk ke dalam ruangan itu, maka para jamaah juga akan diperiksa tas tentengan yang sebelum keluar dari ruangan pertemuan ini. Selanjutnya ini nanti akan masuk ke dalam bis. Nah, masuk ke dalam metal detektor. Biasanya barang-barang yang terlarang itu diantaranya pisau, palu, dan lain-lain. Nah, bis-bis menunggu para jamaah. Yang dilihat di sini ini adalah kamar mandi yang berada di lapangan terbang Juanda. Para jamaah haji Indonesia di Surabaya akan dibawa oleh pesawat Saudi Airlines. Para jamaah sudah berada di dalam pesawat. Selama dalam pesawat yang akan diberikan makanan. Nah, yang terlihat ini adalah persiapan untuk menikmati makanan yang disediakan oleh kru-kru pesawat. Minuman juga diberikan, semuanya diberikan secara cuma-cuma karena memang ini adalah bagian dari fasilitas pesawat. Nah, pesawat telepon yang ada di sini tidak bisa dipergunakan oleh sembarang orang. Ini adalah dapur pesawat terbang bersama para krunya.
Para jamaah pada saat ini tidak mengenakan pakaian ihram karena mereka akan menuju ke Madinah dulu. Nah, sudah sampai di Madinah, ini adalah persiapan untuk menuju ke tempat ziarah. Ini adalah Masjid Nabawi. Para jamaah sedang menikmati makanan siang. Pada saat ini suhu kira-kira 15 derajat. Ini adalah Masjid Nabawi. Para jamaah RSI Aisyah mengenakan jaket pink yang akan nampak dari kejauhan. Sementara bendera ini menunjukkan bahwa dia adalah rombongan berapa. Nah, para jamaah menuju ke tempat makam Baqi. Ini adalah makam Baqi. Ini adalah makam Baqi semua. Di sini dipagari. Kegiatan ini dilakukan sambil jalan-jalan pagi. Yang akan dikunjungi ini adalah makam Baqi, kemudian Masjid Abi Thalib, Masjid Ali bin Abi Thalib, kemudian Masjid Abu Bakar, Masjid Ghamamah, dan Pasar Kurma. Ini adalah makam Baqi semua. Nah, para jamaah dengan riang gembira sambil jalan menuju ke masjid yang dulunya digunakan sebagai tempat sholat id pada saat zaman Nabi dan zaman Khulafaur Rasyidin. Masjid Nabawi nampak dari kejauhan, menara-menaranya kelihatan. Nah, para jamaah sedang menuju ke Pasar Kurma. Sudah berada sekarang di Pasar Kurma. Ini bagian luar dari Pasar Kurma, pasar tradisional kurma yang ada di Madinah. Ini bagian dalam dari Pasar Kurma. Para jamaah sebagian sedang belanja. Nah, ini adalah Masjid Quba. Maaf, Masjid Jum'ah ini. Ini adalah Masjid Jum'ah, masjid yang pertama kali. Tempat ini merupakan tempat pertama kali yang dilakukan oleh Nabi untuk melakukan sholat Jum'ah. Ini adalah Masjid Jum'ah yang jaraknya kira-kira 3 km dari Masjid Nabawi. Ini adalah Gunung Uhud. Para jamaah ziarah ke tempat ini. Di tempat ini adalah terdapat makam Hamzah dan beberapa para syuhada yang jumlahnya kira-kira 70 orang berada di belakang dalam tembok ini. Yang nampak dari kejauhan ini adalah Istana Raja. Pertemuan koordinasi semacam ini perlu dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan memberikan penjelasan apa yang akan dilakukan pada masa-masa berikutnya. Dengan santai, para jamaah duduk di koridor maktab. Pada tahun 1424 Hijrah ini, para jamaah ditempatkan di Gedung Zaini. Satu kamar dalam gedung ini bisa ada 3 orang, bisa 4 orang, bisa 5 orang. Kebetulan kamar mandinya salah satu kamar mandinya berada di dalam
kamar tersebut. Gedung ini termasuk bagus. Nah, ini adalah para jamaah berkumpul untuk melakukan ziarah ke beberapa tempat bersejarah di sekitar kota Madinah dengan membawa bendera. Setiap rombongan diberikan tanda dengan bendera-bendera itu. Ini adalah Masjid Quba. Di dalam masjid ini kalau kita sholat di dalam masjid, maka sholat 2 rakaat itu pahalanya setara dengan umroh. Sementara ini adalah Masjid Bir Ali, salah satu tempat mikot. Ini adalah Masjid Bir Ali. Sementara yang terlihat ini adalah percetakan Al-Quran. Kita bisa membeli Quran produksi percetakan ini dengan harga yang lebih murah, kira-kira antara 5 sampai 10 real setiap buahnya. Sementara bapak-bapak bisa melihat pada proses pembuatan Quran. Ini adalah showroom percetakan Quran yang bisa kita beli. Nah, pertemuan ini diselenggarakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Pertemuan mengambil tempat di mana bisa kita pergunakan untuk sebagai pertemuan koordinasi. Ada yang duduk di lantai, ada yang duduk di bangku, ada duduk di kursi, dimanapun, mungkin saja ada yang di koridor. Nah, ini adalah beberapa jamaah yang sedang melakukan pengecekan di mana akan ditempatkan di daerah Mekah. Nah, ini persiapan semua, barang-barang koper yang berisi barang belanjaan dan pakaian sehari-hari ditata kembali, kemudian diangkut oleh para petugas maktab. Ya, biasanya gini, ini harus memberikan satu tip gitu. Nah, para jamaah sedang berpose dengan para kuli angkut gitu. Koper-koper ini ditempatkan di lantai bawah. Kemudian malam harinya koper ditempatkan di atas bis. Kemudian jamaah siap-siap untuk menuju ke Bir Ali. Ini adalah para jamaah sudah berpakaian ihram. Nah, ini adalah Masjid Bir Ali sebagai tempat mikot untuk mengambil niat mereka. Dengan pakaian ihram mereka berniat untuk melakukan umroh. Jarak Bir Ali dengan Masjid Nabawi kira-kira 10 km. Nah, para jamaah yang lain membantu teman-teman yang dirasa kurang begitu mampu untuk mengawal mereka. Bis menuju ke dalam perjalanan menuju ke Mekah. Yang nampak ini adalah Masjid Bir Ali dari kejauhan pada malam hari, dengan bertalbiyah, dengan nah, tempat ini adalah beristirahat di tengah perjalanan untuk memberikan kesempatan kepada para supir beristirahat dan makan. Para jamaah juga bisa ikut makan di tempat ini, tapi harus bayar sendiri. Nah, ini adalah tempat pemeriksaan paspor. Para jamaah sudah sampai di maktab Mekah.
pada dalam kloter 30 ini ditempatkan di daerah Jarwal. Pertemuan koordinasi juga dilakukan di Mekah untuk bisa memberikan kesempatan kepada jamaah untuk berpikir, untuk mengevaluasi dan merencanakan kegiatan apa yang harus dilakukan. Pertemuan tetap dilakukan di koridor-koridor lantai masing-masing gedung. Nah, ini salah satu ibu yang sedang dirawat di Rumah Sakit Faisal di Mekah. Rumah sakitnya bagus. Nah, sementara ini adalah para petugas maktab yang berada di maktab Mekah di daerah Jarwal. Sebelum menuju ke Arafah, para jamaah diajak oleh para ketua maktab untuk berkoordinasi apa yang harus dilakukan selama berada di Arafah, Musdalifah dan Mina. Nah, ketua maktab sedang memberikan penjelasan, kemudian diakhiri dengan hidangan makan, nasi mandi namanya. Nah, para jamaah bisa menikmati makanan ini. Itu yang ada di tengah itu adalah daging kambing yang bisa dinikmati, siapapun boleh menikmati makanan ini. Nah, ada sebagian beberapa jamaah yang tidak mau makan ini karena memang nampaknya akan besar sekali. Yang terlihat ini adalah kemah-kemah yang berada di Arafah. Kemah di Arafah ini tidak permanen, kan hanya dipergunakan hanya sehari saja. Orientasi semacam ini diperlukan untuk mengatur kemah berapa yang akan ditempati oleh rombongan berapa. Sementara yang terlihat ini adalah kerangkeng untuk menuju ke Musdalifah. Ini adalah dapur yang berada di Arafah. Ini persediaan barang-barang yang berada di Arafah. Para ketua rombongan dan ketua kloter sedang memperoleh penjelasan dari petugas maktab. Nah, ini adalah beberapa jamaah yang sedang memperoleh penjelasan dan memberikan penjelasan. Ini berada di daerah Mina. Sementara yang terlihat ini adalah kemah-kemah Mina. Yang terlihat itu adalah koridor menuju ke Jamarat, bis melalui jalur atas gitu. Kemah Mina dibuat permanen karena akan ditempati selama 5 hari gitu di tempat ini. Nah, kebetulan ketua kloter 30 ditempatkan di dekat Masjid Kuwait di maktab nomor 13. Ini adalah kemah Mina, maktab 13 nampak di situ. Ini adalah para ketua kloter. Kemudian jamaah haji sedang membagi kemah-kemah. Yang terlihat ini adalah di daerah Ajiziyah. Jamaah haji yang ditempatkan di daerah ini diantarkan oleh bis-bis yang tersedia setiap saat, mengantarkan dan menjemput. Ini adalah pertemuan koordinasi di maktab gedung nomor 220 di daerah Jarwal. Para ibu-ibu sedang mendengarkan penjelasan dari Amirul Hajj.
pertemuan ini dibuat sesantai mungkin agar tidak terkesan tegang gitu. Nah, ini adalah sampah-sampah yang diatur sedemikian rupa sehingga di daerah Mekah ini terlihat bersih terus gitu ya. Ini adalah proses pengepakan sampah. Sampah dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dipres dengan mobil ini. Ini adalah pasar hewan. Pada saat ini kita membeli hewan dam berupa unta. Unta yang dibeli pada saat ini sebanyak 67 ekor. Ini adalah sapi. Unta atau sapi itu dipergunakan untuk membayar dam bagi 7 orang, sementara kambing hanya 1 orang. Ini adalah kambing-kambing yang diimpor dari Australia, ada yang dari Selandia Baru. Para ketua regu dan ketua rombongan akan menuju ke Arafah, Mina, dan Musdalifah untuk orientasi tempat. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 7 Dzulhijjah. Pada saat ini diperlukan untuk menentukan kemah-kemah mana yang akan ditempatkan atau ditempati oleh para jamaah, supaya pada saat berada di Arafah dan di Mina, para jamaah tidak berebutan dengan kemah-kemah dan tempat yang sudah ditentukan. Ini adalah daerah Musdalifah, bis-bis yang dipersiapkan untuk mengangkut dalam sistem taradudi. Ini adalah Arafah yang di sana sudah ditumbuhi dengan pohon-pohon semacam pohon akasia. Setiap pohon ada 1 kran. Ini adalah daerah Arafah. Kemahnya tidak dibuat permanen. Ini adalah yang terlihat itu kamar mandi. Ini adalah kamar mandi. Padang Arafah akan banyak dimanfaatkan pada tanggal 9 Dzulhijjah sebagai tempat wukuf. Nah, karena tanggal 7 itu merupakan mendekati hari H, maka tempat ini ditutup semua kecuali beberapa saja kendaraan yang diperbolehkan untuk masuk. Nah, para ketua rombongan dan ketua regu menanyakan di mana maktab 13 berada, karena memang pada saat sudah ditutup. Nah, ini sudah ketemu, kemudian dipasangi spanduk untuk menandai bahwa di tempat ini adalah tempat rombongan RSI Aisyah. Para ketua rombongan dan ketua regu sedang mengatur kemah. Pertama dihitung, kemudian dibagi. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya keributan dan perebutan di antara para jamaah haji untuk menempati masing-masing kemah. Nah, ini ditempati, ditandai dengan nomor-nomor. Ini adalah untuk rombongan 1, rombongan 2, rombongan 3, dan seterusnya. Yang terlihat itu adalah kemah Mina. Sementara ini para jamaah yang akan berfungsi sebagai petugas pembuka jalan untuk mengatur kedatangan para jamaah yang lain menuju ke pada saat berada di kemah Arafah. Nah, para jamaah dengan pakaian ihram berarti mereka sudah niat gitu, karena pada saat menjelang berangkat sudah berniat di masing-masing maktabnya dengan niat
labbaik Allahumma hajjan. Mereka sudah berangkat lewat rombongan. Pada tahun ini para jamaah tidak langsung menuju ke Arafah, tapi dilewatkan ke Mina gitu loh. Jadi seakan-akan pada tanggal itu mereka mabit selama beberapa saat di daerah Mina. Sementara yang terlihat ini adalah para jamaah haji lain yang mabit di kota Mina pada tanggal 8 Dzulhijjah. Pada saat berangkat ini sudah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, ini para jamaah seluruh dunia yang sedang mabit di kota Mina. Mereka tidur, ada yang zikir, ada yang tadabbur di daerah Mina. Sementara yang terlihat ini adalah di daerah Musdalifah. Bis-bis yang terlihat berjajar itu menunjukkan tempat-tempat yang akan digunakan dalam sistem taradudi. Nah, sesampainya di Arafah, para jamaah tidur, istirahat untuk memulihkan kondisi badan agar pada saat hari hanya mereka siap dan sehat untuk melakukan wukuf. Ini adalah para petugas maktab. Nah, ini adalah orang Indonesia yang bertugas sebagai penerjemah, namanya Hani. Nah, orang-orang pada berzikir pada malam hari. Sudah dalam pakaian ihram. Mereka dengan tertib berada di kemah Arafah. Ibu-ibu juga demikian, mereka pada duduk dengan tertib. Ibu ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang beristirahat, menanti saat-saat wukuf tiba. Ibu-ibu dengan tertib menunggu saat-saat wukuf ini. Mereka menyiapkan segala sesuatunya supaya pada saat wukuf tidak ada yang tidur, tidak ada yang istirahat, semuanya pada tadabbur. Ini adalah pagi hari. Para jamaah menuju ke halaman depan, sementara ini adalah sampah-sampah yang dikumpulkan dengan tertib oleh para petugas. Untuk menghilangkan kepenatan, ada baiknya kalau kegiatan semacam ini dilakukan sambil berpose bersama para petugas pengumpul sampah. Nah, ibu-ibu ini sholat duha. Sementara yang lain menghilangkan kebosanan dengan jalan-jalan semacam ini. Tikar-tikar yang dipergunakan itu diperlukan untuk memberikan dipakai sebagai alas duduk dan alas tidur. Selama berada di kemah Arafah, para jamaah disediakan makanan oleh para petugas maktab.
Diharapkan dalam pembagian makanan ini tidak terjadi perebutan, diberikan secara estafet dan tidak dilempar-lempar gitu. Inti untuk menjaga adab kesopanan kita. Nah, ibu-ibu sudah menikmati makanan yang sudah disediakan dalam kotak-kotak. Bapak-bapak pun juga begitu, dengan menikmati makanan yang sudah dihidangkan. Makanan ini harus dinikmati dengan benar, karena kalau tidak maka yang terjadi adalah kita akan sakit gitu. Jadi sebaiknya kita nikmati makanan yang sudah disediakan supaya kesehatan kita bisa pulih kembali. Biasanya pada saat-saat berada di Arafah atau Mina, para jamaah haji ada sebagian yang tidak doyan makan. Itu yang perlu kita hindari supaya kesehatan bisa terjaga dengan baik. Nah, sesudah wukuf dilakukan, maka para jamaah saling berangkulan untuk bisa memberikan maaf, mendoakan supaya dapat barokah dari Allah, hajinya jadi haji mabrur. Allahumma ja'alu hajjan mabrura wa sa'yan maskura wa dhamban maghfura wa tijaratan lan tabur birahmatika ya arhamar rahimin. Mereka saling memaafkan di antara sesama jamaah. Nah, ini adalah persiapan menuju ke Musdalifah. Mereka diatur supaya bisa berjalan, bisa melakukan dengan baik. Sesudah berkumpul di depan pintu, mereka akan masuki ke dalam pagar yang disediakan khusus untuk menuju ke Musdalifah. Setelah sampai di Musdalifah, di tempat ini para jamaah mengambil batu, kemudian sholat maghrib dan isya di tempat ini dengan dijamak dan dikosor. Batu-batu di tempat ini sudah banyak tersedia sehingga tidak usah khawatir akan kehabisan batu. Nah, sementara ini para jamaah menuju ke Jamarot untuk melakukan pelemparan jamroh akobah dengan menggunakan payung, karena pada saat dilakukan pelemparan ini waktunya pada pukul 12 atau pukul 1 siang. Sudah sampai di Jamarot, diberikan penjelasan sebentar apa yang harus dilakukan. Nah, yang terlihat ini adalah jamroh akobah. Sebagian jamaah sudah melakukan pelemparan, sementara yang lain tidak, masih belum gitu. Nah, jamroh akobah dengan batunya yang menggunung. Nah, sesudah itu mereka kembali ke kemah Mina untuk melakukan evaluasi. Sebagian jamaah sudah berkepala gundul karena memang rahmat Allah diberikan 3 kali lebih banyak dibanding dengan mereka yang tidak gundul. Mereka bertakbir karena pada saat ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha
akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nah, ini adalah pada hari kedua untuk melakukan pelemparan jamroh ula, wusta, dan aqobah dengan menggunakan jaket warna pink sebagai tanda bahwa itu adalah jamaah RSI Aisyah. Ini melalui terowongan Mina. Mereka paling tidak membawa batu sebanyak 21, 7 untuk ula, 7 untuk wusta, 7 untuk aqobah. Nah, setelah sampai di Jamarot, mereka sedang melempar. Nah, terlihat di sini para jamaah sudah melempar berdoa. Kemudian menuju ke jamroh yang lain. Sesudah melempar jamrah aqobah, tidak dilakukan doa lagi. Mereka setelah berkumpul kembali ke kemah Maktab 13. Dengan riang gembira mereka menuju ke Maktab 13. Mungkin pada saat semacam ini mereka merasakan kecapean gitu, tapi tidak terasa karena mereka telah melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelemparan. Nah, para jamaah yang sedang kecapean duduk-duduk sambil menunggu kegiatan yang akan dilakukan berikutnya. Menikmati hidangan para jamaah yang lain nampaknya dari Turki. Sementara ini adalah jamaah lain yang sakit kemudian dipijeti oleh salah satu jamaah. Ya, kegiatan-kegiatan tolong-menolong gini ini yang diperlukan selama kita berhaji, tapi penuh dengan keikhlasan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini adalah saat untuk melakukan penyembelihan hewan-hewan dam dan kurban yang berada di pasar hewan di daerah Jabal Kurban. Nah, inilah hewan-hewan unta arahkan menuju ke tempat pembantaian. Nah, dituntun sebagian unta dibawa ke tempat pembantaian ini dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar dan satu sabetan di daerah lehernya, maka unta ini akan mengucurkan darah dan sebentar lagi akan jatuh. Kita tunggu sebentar lagi. Sambil menunggu. Nah, ini yang terlihat sudah sembelih. Para jamaah sedang berpose dengan kepala gundul.
akan melakukan pelemparan untuk yang ketiga kali. Mereka akan mengambil nafar awal, masuk ke dalam terowongan. Yang dilempar adalah ula, wusta, dan akobah. Mereka dengan semangat untuk melakukan pelemparan menuju ke Jamarot. Nah, di sini sudah terlihat sebagian jamaah sudah mereka dengan semangat untuk melakukan pelemparan menuju ke Jamarot. Nah, di sini sudah terlihat sebagian jamaah sudah melempar jamroh. Dengan ucapan Bismillah Allahu Akbar, mereka melakukan pelemparan. Setelah melempar ula dan wusta, mereka berdoa. Nah, ini adalah jamroh akobah. Setelah melempar akobah, mereka tidak melakukan doa. Setelah melemparkan akobah, maka mereka kumpul untuk bersama-sama menuju ke kemah lagi. Mereka sudah pulang melalui terowongan lagi. Para jamaah akan meninggalkan Mina menuju ke Mekah kembali. Mereka antri menunggu datangnya bis-bis penjemputan untuk membawa mereka ke kemah, ke Mekah gitu. Antri semacam gini mungkin aja kadangkala lama sekali untuk menunggu datangnya bis. Nah, setelah sampai di Maktab Mekah, ini para jamaah akan melakukan ziarah karena hampir semua rangkaian ibadah yang sudah dilakukan sudah terpenuhi, maka mereka akan melakukan kegiatan berikutnya. Dengan riang gembira mereka mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan.
mereka menuju ke jalan besar untuk menunggu datangnya bis-bis yang akan bawa mereka ke beberapa tempat yang akan diziarahi. Ini adalah jalan Jabal Ka'bah, tempat menunggu para jamaah untuk dinaikkan ke dalam bis-bis. Bis-bis ini akan menjemput mereka dan akan membawa mereka menuju ke Jeddah. Nah, beberapa sudut kota ini kebanyakan ada taman atau di sana ada burung-burung dara. Burung dara ini adalah salah satu hewan yang dilindungi di tanah Arab Saudi. Mereka tidak boleh dibunuh, tidak boleh ditangkap, dan nampaknya jenisnya sama semua. Sementara yang terlihat di depan itu adalah tempat penyulingan air laut menjadi air tawar. Nah, asapnya menjulang ke atas karena di sini tempat penyulingan air laut menjadi air tawar. Ini adalah kota Jeddah di pinggir Laut Merah.
Laut Merah nampak di sebelah kiri. Lautnya tidak berwarna merah tapi berwarna biru. Di tepi Laut Merah ini banyak dibangun tempat-tempat peristirahatan semacam cottage dan tempat-tempat hiburan yang banyak dimanfaatkan oleh para penduduk Jeddah dan sekitarnya untuk tempat rekreasi, khususnya pada hari Kamis dan hari Jumat, karena hari Kamis dan Jumat itu merupakan hari libur mereka, bukan hari Sabtu dan Minggu sebagaimana di Indonesia. Yang nampak di depan itu adalah Masjid Rahmat, atau orang menyebutnya adalah Masjid Apung. Nah, itu adalah Masjid Apung yang sebagian bangunannya menjerok ke laut. Nah, ini adalah Masjid Apung. Kita bisa melakukan ziarah ke tempat ini dengan menyewa kendaraan yang disediakan oleh maktab, atau mungkin kita sendiri yang menyelenggarakan. Pada saat kita berada di Madinatul Hujjat, kita juga diajak ke masjid ini dengan membayar 15 real satu orang. Ini adalah Masjid Rahmat atau Masjid Apung. Yang nampak di sini adalah Laut Merah. Nah, beberapa jamaah akan melakukan sholat asar. Kegiatan ziarah ini tidak langsung berkaitan dengan ibadah haji, tapi ini merupakan kegiatan yang patut kita lakukan untuk merefresh atau menyegarkan pikiran-pikiran kita, menghilangkan kejenuhan, dan menambah wawasan baru. Para jamaah sedang melakukan sholat di dalam masjid. Ibu-ibu juga begitu. Nah, beberapa jamaah yang sudah selesai melakukan sholat, mereka akan menuju ke bis kembali untuk melanjutkan perjalanan ke tempat ziarah yang lain. Petang hari sudah memasuki, matahari sudah tidak kelihatan lagi, yang nampak hanya kegelapan saja. Nah, lampu-lampu sedang menyala
masih berada di Laut Merah. Nah, kota Jeddah terlihat pada malam hari, lampu begitu gemerlapan. Ciri khasnya kota di Jeddah ini adalah di tengah jalan itu mesti ditanami pohon-pohon, sebagian besar adalah pohon kurma. Nah, yang terlihat itu adalah air muncrat yang berada di depan Istana Raja. Tingginya kira-kira 300 feet, jadi setara dengan 100 meter. Air ini yang dimuncratkan adalah air laut, yang di situ ada pompa semacam sprinkle gitu. Nah, yang terlihat ini adalah air muncrat. Nah, terlihat seperti tiang dan itu seperti kipas karena ada angin gitu, sehingga semburannya menjalar ke mana-mana. Yang nampak hanya lampu-lampu itu merupakan Istana Raja. Nah, ini adalah pacuan kuda. Itu adalah Masjid Qisas, tempat melaksanakan eksekusi. Nah, di dalam bangunan semacam payung tadi itu adalah tempat melaksanakan eksekusi orang-orang hukuman. Para jamaah sudah turun menuju ke Pasar Qurnes, supermarket Qurnes, atau orang Indonesia menyebutnya adalah Pasar Balat. Barang-barang di sini ada yang murah, ada yang mahal, ada yang grosir gitu, bergantung kepada tempat yang kita kunjungi. Biasanya berada di lantai 3, 4, 5 itu adalah barang-barang yang lebih murah dibanding toko-toko yang berada di lantai dasar. Para jamaah dengan berjalan kaki menuju ke Pasar Qurnes. Ini adalah Qurnes Commercial Center. Sementara ini adalah Oasis atau Mahmud Said Building. Ciri khasnya gedung ini adalah bernuansa biru. Lampu-lampunya biru, beberapa tempat berwarna biru. Di sini ada beberapa tempat yang nuansanya seperti Indonesia. Seperti nampak di situ ada kincir air, kemudian ada sungai, dan ciri khas yang lain adalah suara yang terdengar di tempat ini bukan musik tapi suara alami, seperti suara kodok, suara jangkrik, suara sapi, suara ular, dan lain-lain. Pohon-pohon yang nampak di situ terbuat dari plastik semua, sementara batu-batuan yang nampak seperti yang terlihat itu dari fiberglass. Nah, pohon-pohon yang ternampak itu adalah dari plastik semua. Demikian juga dengan pohon bambu juga dari plastik. Nah, nampak alami seperti di Indonesia. Sementara toko-toko di sini juga menyediakan barang-barang tapi harganya lebih mahal dibanding dengan Qurnes Commercial Center.
Nah, di lantai atas itu ada cave gitu, warung-warung yang bisa kita beli, harganya juga lebih mahal dibanding tempat yang lain. Tapi suasananya memang suasana santai gitu, untuk keluarga enak di tempat ini. Nah, pohon bambu nampak yang terbuat dari fiberglass. Gedung ini dekat dengan asrama haji Madinatul Hujjaj. Ya, kira-kira berjarak 500 meter. Jadi kalau kita berada di Madinatul Hujjaj bisa mampir ke tempat ini. Nah, ini adalah kincir air. Nah, sementara yang nampak adalah sepeda yang berada di tengah kota Jeddah. Monumen sepeda, bukan sepedanya Nabi Adam. Biasanya pada saat malam hari lampunya akan nyala di sepeda itu, tapi nampak tidak. Nah, ini sudah kembali ke masjid.